Ya saya semakin tahu segala macam, ya ternyata memang tidak ada sesuatu yang tidak dijalankan secara politik. Apapun. Semuanya ya? Semua, ekonomi pasti akan bicara soal politik. Budaya, sosial juga akan bicara soal politik. Karena politik ini salah satu cara untuk memenangkan berbagai macam kelompok. Berjumpa lagi dengan saya Anastasia Pradita dalam program One Day With. Siapa sih yang nggak pengen berhasil dan memiliki karir yang panjang, apalagi bisa sukses di bidang yang berbeda? Sama halnya seperti tokoh inspiratif kita kali ini yang merupakan seorang legenda seni peran dan telah membintangi berbagai film. Dan sekarang beliau tengah disibukkan sebagai wakil rakyat menjadi seorang politikus. Penasaran kan siapa dia? Yuk ikutin Dita di One Day With Rano Karno. Akhirnya nyampe juga di rumah kita. Iya, main lagi ke sini. Baik-baik. Om Rano gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita lagi beginilah sibuk. situasi pandemi kita nyibukin diri. Oh, kesibukan pandemi ya. Bertanam segala macam. Pokoknya karena apa? Hasil semua ini buat piaraan cucu. Waduh, di piaraan banyak tuh, mulai dari sana ada kandang di situ. Ada kelinci, ada burung, segala macam. Jadi kan kita mesti nyediain makanannya. Nah, ya udah. Tapi selain kesibukan di rumah, ada kesibukan lain nggak sih? Kerjaan gimana? Selama pandemi makin sibuk atau semakin Oke, sekarang kan santai? kalau bahasa kerjaan, abang ada dua. Ya tetap sebagai seniman tetap. Ya. Cuman sebagai seniman terpaksa. Dulu rencana mau produksi sidul lagi. Iya. Cuman karena pandemi ini terpaksa saya batalkan. Ya, untuk keamanan bersama lah ya, biar sehat. Betul, situasinya kan agak sulit kita prediksi nih. Nah yang kedua, sebagai anggota DPR, waduh, gimana? udah hampir 7 bulan kerjanya di kamar. Iya, kan work from home gitu ya. Virtual, jadi nggak kemana-mana, di rumah aja. Bosen juga. Bosen juga? Iyalah, makanya supaya buat ngilangin bosen ya udah kita nyalurin hobi. Oh, kelihatan ini ya kegiatannya banyakan di rumah gitu biar nyaman di rumah. Nah, tapi kan jadi politikus sekarang tuh mungkin agak susah ya, harus adaptasi sama suasana baru. Belajarnya betul, sekarang kerjanya semua harus digital. Nah, terus gimana nih? Semua kan negara lagi sibuk ngurusin corona. Jadi dengan profesi sebagai politikus makin sibuk tentu juga kita juga fokus ke sana ya. Artinya ya misalnya dari gini. Abang ini kan di Komisi 10. Komisi 10 ini mitra kerja cuma 4 nih. Yang pertama yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Sekarang kamu tahu dong, pendidikannya lagi. Bener sih. Karena kan belajar semua jarak jauh. Betul. Semuanya virtual. Nah, jadi sementara kan kita jujur sebetulnya nggak siap. Tapi karena situasi begini harus disiapkan kan. Betul. Nah, misal gini, kita tahulah di beberapa tempat blank spot. Iya, internet nggak ada, Bang. Internet nggak nyampe di kampung. Ada juga anak-anak kita belum tentu semua punya HP yang bagus. Tapi ini kan harus disiapkan. Nah, jadi kemudian Kementerian kedua pariwisata, kebudayaan, ekonomi semuanya kreatif. Lumpuh ya yang semuanya kolab. Kamu bayangin loh. Iya. 1.500 hotel tutup. Iya benar. Nah, ini juga kita sedang siapkan seperti apa. Kayak makin pusing ya walaupun di rumah bercocok tanam, Mbak. Yang bikin kita pusing itu karena kita nggak bisa menyelesaikan secara langsung kan melalui virtual. Iya. Ya sementara yang namanya diskusi, rapat, berdebat itu kan nggak bisa melalui. Ya ntar kadang-kadang kayak hujan begini jaringan perbet putus lagi. Pusing ya? Lebih pusing jadi seniman apa politikus nih sekarang? Enggak. Artinya abang sih nikmati saja. Cuman kan artinya abang nggak bisa totalitas memberikan masukan, pengawasan terhadap situasi ini. Nah yang ketiga yaitu Kementerian Pemuda Olahraga. Sama aja. Sekarang kamu bayangin, PON kita sudah diundur. Susah. Rencana tahun 2020 diundur 2021. Yang akan dilaksanakan di Papua. Nah kita nggak tahu nih. Sampai kapan ya sampai situasi bagaimana. Bahkan dalam tanda kutip, Olimpiade Tokyo saja ada indikasi juga mau ditunda lagi. Karena situasinya kan masih seperti belum ini. Ini menarik nih lihat karir abang nih panjang banget nih. Dari awal dulu sebagai seorang aktor, sekarang menjadi seorang politikus. Aku ngeliat semangatnya tuh sama. Jadi seniman, politikus sama-sama semangat. Makanya gini, Dit. Abang ini kan sengaja minta oleh partai. Saya nggak mau di komisi lain kecuali Komisi 10. Cocok banget soalnya. Karena memang barangkali ya artinya apa ya, girohnya atau ruhnya ada di situ.
bicara kebudayaan, bicara pariwisata, Anak kemudian pemuda, olahraga gitu kan. Nah Bang, boleh dong ceritain gimana ceritanya dari aktor menjadi seorang politikus? Mungkin banyak juga yang kepengen tahu. Iya, abang sendiri bingung ya. Abang sendiri bingung nih, kok bisa lari ke dunia politik. Tapi memang itu perjalanan karir tahun 2007 sebetulnya. Awal ya 2007. Awalnya 2007. Tahun 2008 saya menjadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang, ya kan. Hampir 10 tahun saya tinggalkan dunia film. Menghilang dulu. Sementara karena saya ada di situ. Saya dalam tanda kutip agak serius. Saya lulus menjadi SIP, jadi belakang saya ini SIP. Ilmu politik. Sarjana Ilmu Politik. Tahun 2015 saya lulus, bayangin saya 4,5 tahun saya kuliah. Sehingga saya mau tahu apa sih politik. Nah, ya saya semakin tahu segala macam, ya ternyata memang tidak ada sesuatu yang tidak dijalankan secara politik. Apapun. Semuanya ya? Semua, ekonomi pasti akan bicara soal politik. Budaya, sosial juga akan bicara soal politik. Karena politik ini salah satu cara untuk memenangkan berbagai macam kelompok. Tapi akhirnya ketagihan ya, udah jadi bupati, ya. Terus wakil gubernur, jadi gubernur, sekarang jadi anggota DPR. Itu kan maksudnya berbeda-beda gitu ya, wakil rakyatnya. Itu ada gimana, perbedaannya juga nggak sih Bang? Oke. Barangkali kalau pimpinan daerah, wakil bupati, atau jadi wakil gubernur, atau pernah jadi gubernur, itu kita punya kebijakan, ya kan? Artinya kita punya decision untuk menentukan program apa. Tapi kalau sekarang, kita tidak punya kebijakan itu, tapi masuk dalam perencanaan. Wah berat ya, tapi ternyata Bang Rano ini dari niat banget sih, maksudnya ngambil ilmu politik 4,5 tahun dijalanin, udah keseriusan di bidang politik, jadi sebenarnya menarik sih lihat karirnya Bang Rano. Tapi lihat anak-anak ya, tadi dibilang kalau anak-anak sekarang itu into gadget banget, teknologi. Tapi kalau dari dunia politik anak-anak gimana sih? Maksudnya millennials ini mereka punya ketertarikan di situ nggak sih Bang? Atau ada kekhawatiran mereka justru apatis gitu kalau Abang lihatnya? Ada, cuman memang ya maaf barangkali tol ukurnya adalah partisipasi masyarakat di saat pilkada. Itu tol ukur loh. Betul, bisa lihat di situ. Maaf ya, pemilih pemula partisipasinya rendah. Jadi kalau kamu bertanya anak-anak milenial gimana? Iya, anak-anaknya Abang gimana? Dilihat dari partisipasi masyarakat pada saat pilkada. Ya pas pilkada, memang kemarin ya. Memang bukan menurun, tapi tidak lebih dari 50%. Ini prihatin loh sebetulnya. Gitu. Wow, banyak sekali ternyata tugasnya. Tapi kita geser dulu ngomongin politik, menarik gitu ya. Ngomong kesibukannya Bang Rano di luar dunia politik. Ini ngeliat ada warung nih, apa sih? Kalau bisa kita belum sarapan bisa makan dulu. Iya, ini sayang. Dulu sebetulnya, udah lama sebetulnya. Orang barangkali agak kaget. Kita buka warung itu mungkin lebih dari 5 tahun. Udah 5 tahun ya? Dulu namanya warung garasi Sidul. Karena memang hanya buka itu Sabtu Minggu dan di garasi. Nah sekarang ini karena maaf ya situasi pandemi, bahaya ya juga kita ya. juga sebagai warga negara harus patuh kepada ketentuan pemerintah yaitu PSBB, terpaksa kita tutup. Nah dengan pandemi ini sebetulnya saya pindahin ke sini. Iya. Nah jadi sebetulnya warungnya adanya di sini. Oh, jadi pengen nih makan cemilan dari garasi Sidul. Sambil duduk kali ya Bang. Ayo, silakan. Udah ngomongin dulu, kita ngobrol soal dulu aja. Oke, nah. Ada opletnya. Oke, lagi duduk-duduk di depan opletnya Sidul. Masih ada ternyata ya. Wah, ada, nggak mungkin dia nggak mungkin. Umurnya berapa? Lebih tua dari aku kayaknya. Ini mau dibeli kemarin, saya nggak mau sebut siapa mau beli. Nggak mau saya bilang. Berapa? Ditawarnya udah sampai berapa? Enak aja. Gue bilang nih kalau ini gue jual habis Sidul gue bilang. Artinya nggak bakal saya jual, ini ya kenang-kenangan. Iya. Tahun berapa ya berarti ini? Buatan tahun berapa ya Bang? Kalau buatannya tahun 53. Waduh, bener-bener lebih tua. Jadi ini salah satu peninggalan dari Sidul. Kalau dibilang sih sebenarnya memang melekat ke masyarakat ya di segala lapisan usia gitu. Anak 2000-an juga sebenarnya tahu karena filmnya Sidul aja sampai sekarang kan masih ada juga gitu di bioskop. Itu gimana cerita, kebayang nggak sih dulu waktu awal produksi bakal sampai seterkenal ini Sidul? Wah, kamu kalau tahu cerita sesungguhnya cerita Sidul tuh hampir seluruh stasiun TV menolak. Dulunya? Iya. Atas alasan apa sih Bang? Ceritanya kampung. Pemainnya nggak ada yang terkenal.
Belum tahu aja tuh. Jadi artinya waktu saya tawarkan semua stasiun TV, betul-betul menolak. Akhirnya setiap minggu saya datang ke stasiun TV, saya tanya gimana. Aduh mas, kayaknya belum deh mas, nih ceritanya nggak ini. Ya kan dulu, ya maaf dulu kan cerita TV, sinetron apa namanya, telenovela segala macam, nggak ada yang cerita-cerita lokal kan. Tapi artinya setelah hampir 6 bulan saya datang, mungkin mereka kasihan, Dit. Awalnya kasihan. Karena kasihan. Akhirnya dia bilang, ya udah Mas Rano bikin deh. Tapi sharing ya, aku nggak ngerti sharing apa. Wah kalau sharing rupanya modalnya dari kita. Ya, nggak taunya meledak. Nggak taunya booming. Dan jujur saya juga surprise waktu itu. Kok bisa begini penerimaan masyarakat. Tapi kan awalnya dari novel ya Bang ya? Sidul itu sebetulnya ya? Kalau awalnya itu dari novel yang namanya Sidul Anak Jakarta. Ya, novelnya namanya Sidul Anak Jakarta. Kemudian dijadikan film dulu tahun 72. Judul filmnya Sidul Anak Betawi. Kebetulan saya main. Nah, tapi kalau Sidul Anak Sekolahan itu nggak ada dalam novel, itu imajinasi saya sendiri. Tapi jujur yang saya kaget, kok dia bisa sukses gitu. Iya, jadi bener-bener. Kalau kamu tanya kenapa bisa sukses, susah saya nemuin jawabannya. Tapi ternyatanya memang pada waktu itu luar biasa, ratingnya paling tertinggi segala macam. Cuman ya barangkali memang diperlukan apa ya, kesabaran sebetulnya. Godoknya lama tadi 17 tahun di kepala. Sangat lama. Saya jujur kalau bilang Bang bisa nggak kerja seperti cara, nggak sanggup saya. Bahasanya mungkin kalau saya main aja oke, tapi kalau saya bikin saya nggak sanggup. Buat produksinya kayak gitu. Saya nggak sanggup. Oke, ngelihat kesuksesan dari Sidul itu ternyata dibaliknya adalah sosoknya Om Rano. Tapi kalau misalkan di dunia seni peran sendiri itu awalnya gimana sih memang bisa masuk jadi seorang aktor? Aduh. Ada siapa influence-nya gitu, Bang? Aduh, sebetulnya supaya kamu tahu, memang saya ini dalam tanda kutip keluarga seniman. Dulu almarhum ayah juga seorang pemain, namanya Soekarno M. Nur. Tapi sebetulnya supaya kamu tahu, Dit, ayah tuh dari dulu tidak mengharapkan anaknya mengikuti langkah dia. Masa sih? Cuman yang saya bingung, ayah tuh selalu melibatkan kita ke dalam dunia kesenian. Nah gini, saya tinggal di Kemayoran, nggak jauh dari Pasar Senen. Nah di Pasar Senen itu ada satu tempat berkumpulnya para seniman. Makanya dulu itu ada yang sebutan Seniman Senen. Nah itulah mereka ngumpul di Pasar Senen gitu loh. Nah itu yang membuat saya bingung, dia ayah tidak mau anaknya terjun ke dalam dunia kesenian. Tapi sejak kecil saya dilibatkan dalam pergaulan itu. Mau nggak mau kan saya jadi kebawa juga kan. Singkat kata, tahun 70-an itu saya diajak oleh almarhum Syumanjaya. Masih jadi figuran, dulu saya main film judulnya Lewat Tengah Malam. Kemudian tahun 71 mulai saya diajak film Malin Kundang. Itu umur saya masih 11 tahun lah. Nah film ketiga saya itu yang membuat saya terus tagihan nih kayaknya. Jadi nancep diri kalau memang ya jiwa saya ada di situ, yaitu Sidul Anak Betawi tadi. Nah, tapi kan kalau misalkan lihat sekarang dunia perfilman kayak mati suri lagi. Kalau dulu tahun 60-70 katanya mati suri, mungkin sekarang momen yang sama ya? Ya nggak sih, Bang? Ini Aldo, sebetulnya ya mungkin kita bicara akhir 2018 ya. 2018 itu peaknya film Indonesia. Kamu bayangin? Banyak banget. Jumlah penonton film Indonesia tahun 2018 terakhir itu hampir 60 juta orang. Nah sekarang dengan pandemi ini, itu semua bioskop berteriak. Karena kan ada kebijakan, tidak boleh lebih 25% dari kapasitas. Tapi dalam tanda kutip ya, kita sebetulnya sudah training menghadapi situasi ini. Cuman tidak by design. Maaf, streaming sekarang TV banyak kan? Karena memang sistem seperti itu. Untung sebelum pandemi kita sudah terlatih untuk nonton streaming, jadi melalui HP. Itu sebetulnya pelatihan. Kalau nggak terjadi sistem itu dan begitu pandemi, nggak ada hiburan. Kita nonton wayang golek nih tiap hari. Oke, nih terakhir nih buat sahabat secepat, mungkin juga yang sekarang lagi pesimis gitu ya, mau menjalani karir sebagai seorang aktor gitu. Minta sarannya nih dari Bang Rano, dari Om Rano. Kira-kira seperti apa sih supaya bisa konsisten di karir, bahkan kalau bisa jadi sampai politikus, punya karir yang panjang, nggak cuma satu bidang, 2 bidang sekaligus. Gimana tuh tipsnya? Artinya gini, tidak ada sesuatu yang dicapai itu dalam waktu yang cepat, nggak mungkin. Sesuatu pasti akan sukses, tapi dia memerlukan waktu. Nggak bisa kita mencapai sesuatu itu, mungkin bisa, tapi mungkin itu nggak banyak orang yang mencapai itu. Ya,
pastilah dengan proses. Jadi kalau saya bilang kesuksesan itu tidak mungkin bisa kita capai dalam waktu yang segera. Oke. Harus sabar dan konsisten, apalagi situasi seperti ini. Tapi yakinlah, segala sesuatu apapun bentuk pekerjaan pasti akan dicapai, pasti akan sukses. Tinggal satu, konsisten. Oke, mantap. Itu tadi ilmunya. Jadi sahabat Smart bisa lihat ya, dari karir 50 tahun terakhir gitu kan, semuanya bisa dijalani dengan yakin, konsisten, dan perlu waktu. Itu. Makasih banget. Sama-sama, Bang Dita. Reno, Bang Dul. Terima kasih buat banyak ceritanya, dari mulai dunia perfilman, karirnya sebagai seorang aktor, politikus. Nggak tahu nanti nextnya bakal jadi apa lagi gitu ya. Sukses terus dan sehat. Terima kasih, Dita. Oke. Semoga selalu sukses dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu saksikan One Day With, karena bakal ada banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif yang akan membuat kita banyak insight ya. Oke, see you next week. Bye-bye. Bye.